Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Senja merayap perlahan di langit desa Gintungan, memoles awan-awan tipis dengan semburat jingga yang lembut. Burung-burung kecil terbang rendah di atas sawah, kembali ke sarangnya. Sementara suara serangga mulai mengisi udara, menggantikan nyanyian siang yang perlahan memudar. Di ujung desa, di tepi jalan berbatu yang mengarah ke hutan, berjalanlah seorang lelaki tua dengan tubuh kurus, memikul keranjang rotan di punggungnya. Pak Rusman. Usianya sudah lebih dari 65 tahun, tapi langkahnya masih tetap mantap, walau sedikit tertatih. Rambutnya yang memutih digelung seadanya ke belakang, dan kulit legamnya penuh dengan garis-garis waktu. Matanya kecil, namun tajam, seperti mata burung yang waspada terhadap setiap gerakan di sekitarnya. Hidup Pak Rusman sederhana. Setiap hari, ia mencari kayu bakar di hutan kecil di pinggir desa, hutan yang sejak lama dianggap keramat oleh para tetua. Namun, Pak Rusman adalah tipe orang yang percaya pada kerja keras lebih daripada tahayul. Ia tahu bagaimana hutan berbicara lewat desir angin, bagaimana aroma tanah basah memberi pertanda hujan, dan bagaimana burung gagak bisa jadi pertanda sesuatu. Tapi soal kisah jin, genderuwo, atau hantu, baginya semua itu hanyalah cerita pengantar tidur. Atau, setidaknya, itulah yang ia pikirkan hingga sore itu. Biasanya, Pak Rusman cukup berjalan 50 langkah ke dalam hutan untuk mendapatkan kayu kering yang cukup. Namun hari itu berbeda. Hujan semalaman membuat tanah becek dan kayu-kayu besar basah, sulit dikumpulkan. Ia harus masuk lebih dalam, ke bagian hutan yang sudah lama tak ia jamah, tempat di mana pohon-pohon menjulang begitu rapat hingga cahaya matahari sulit menembus tanah. Semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi sekitarnya. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Hanya derap langkah sepatu karetnya di atas tanah lembab dan berat napasnya sendiri. Saat Pak Rusman sibuk mengumpulkan ranting-ranting kecil, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kabut tipis mulai menyelimuti tanah. Bukan kabut biasa yang pelan-pelan datang dari perbukitan, tapi kabut yang muncul begitu saja, cepat, seolah-olah bumi membuang napas dingin. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh pandangannya terbatasi. Segala sesuatu lebih dari 5 meter di depannya menjadi bayangan samar. Pak Rusman berhenti. Tangannya memegang erat keranjang yang kini sudah terisi separuh. Aneh. Ini belum waktunya kabut. Gumamnya. Biasanya kabut baru turun setelah malam betul. Bukan saat matahari bahkan belum sepenuhnya tenggelam. Saat ia hendak berbalik untuk pulang, hidungnya menangkap aroma lain yang tak kalah aneh. Bau dupa. Aroma manis bercampur pahit, tajam, memenuhi udara. Bukan bau hutan basah atau tanah, bukan bau kayu lapuk, melainkan bau dupa yang biasanya dipakai untuk ritual-ritual tertentu. Pak Rusman berdiri diam. Tubuhnya merasakan desiran dingin aneh yang menjalari tulang belakangnya. Ada orang sembahyang? Tapi siapa? Tak pernah ada orang desa yang sembahyang jauh di dalam hutan seperti ini. Perasaan tidak enak mulai menyesaki dada Pak Rusman. Ia bergegas berbalik, mencoba kembali ke jalur biasa yang ia lewati. Namun setelah beberapa langkah, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia tidak mengenali jalur ini. Pohon-pohon di sekelilingnya terlihat berbeda, lebih tinggi, lebih rapat, kulit batangnya lebih gelap dan berlumut tebal. Tanah di bawah kakinya terasa lebih lunak. Kadang berbunyi pelan seolah ada sesuatu bergerak di bawahnya. Tenang, tenang Rusman, mungkin tadi beloknya salah arah. Ia mencoba menenangkan diri, mengandalkan insting tuanya. Namun setiap kali mencoba berjalan lurus, ia malah seperti kembali ke tempat yang sama. Sebatang pohon besar dengan lubang di tengah batangnya, yang menganga seperti mulut. Berbekal pengalaman, Pak Rusman memutuskan meninggalkan tanda. Ia mematahkan ranting-ranting kecil dan menaruhnya di sepanjang jalannya sebagai penanda. Namun setelah 10 menit berjalan, ia kembali menemukan ranting-ranting itu. Astagfirullah. Dadanya sesak, kakinya terasa berat.
Hawa di sekitarnya makin dingin, meski ia sudah berkeringat dingin. Dan kabut semakin tebal, membuat seolah-olah dunia di sekelilingnya perlahan memudar menjadi abu-abu pekat. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam itu, terdengar bisikan lirih. Bukan dari satu arah, tapi dari sekelilingnya. Bisikan itu tidak jelas, seolah ada banyak suara kecil bercampur, berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami manusia. Pak Rusman menghentikan langkahnya. Napasnya tercekat, telapak tangannya berkeringat, meremas pegangan keranjang hingga jemarinya memutih. Di antara bisikan itu, kadang-kadang ia menangkap suara tawa kecil, seperti tawa anak-anak, dan kadang terdengar suara tabuhan pelan, seperti suara gendang jauh di dalam kabut. Pak Rusman memejamkan mata. Dalam hati kecilnya, ia mulai berdoa, membaca potongan ayat-ayat pendek yang dia ingat sejak kecil. Allahumma inni a'udzubika min al-hubutsi wal habaits. Doa itu bergetar di bibirnya, namun sedikit memberinya kekuatan. Dengan langkah gontai tapi teguh, ia terus berjalan, berharap bisa keluar dari mimpi buruk ini. Namun, semakin ia berjalan, bau dupa semakin kuat. Suara musik gamelan mulai terdengar lebih jelas. Dan di kejauhan, ia melihat kilauan cahaya. Cahaya yang tidak wajar untuk ada di tengah hutan belantara. Pak Rusman berhenti di balik semak-semak. Di depannya, cahaya merah, kuning, dan ungu berkedip-kedip. Seolah ada pesta besar di balik tirai kabut. Ia mengintip. Apa yang ia lihat hampir membuat lututnya lemas. Tenda-tenda besar bertiang emas berdiri di tengah hutan. Orang-orang berpakaian aneh, dengan jubah-jubah panjang dan perhiasan mencolok, berjalan-jalan, tertawa, dan menari. Suara gamelan, suara suling, suara nyanyian, semua bercampur dalam harmoni yang ganjil. Pak Rusman merasa kulitnya merinding. Ini bukan dunia manusia. Pak Rusman berjongkok di balik semak belukar. Napasnya berat, matanya terpaku pada pemandangan aneh di hadapannya. Kilauan cahaya itu, pesta ganjil di tengah hutan, seolah-olah menari-nari memanggilnya. Namun akal sehatnya berteriak, "Jangan dekati." Tetapi ketakutan lebih besar dari rasa penasaran kini menguasai dirinya. Ia tak tahu lagi jalan kembali ke desa. Hutan telah menelannya dalam kabut tebal yang terasa hidup. Dengan berat hati, ia bangkit perlahan. Langkah-langkah kecil dan ragu membawanya mendekat ke arah asal cahaya. Di antara dua pohon tua dengan batang yang tebal, kulitnya retak dan menghitam seperti arang, Pak Rusman melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah celah, tidak besar, hanya cukup untuk satu orang dewasa lewat dengan membungkuk. Celah itu dipenuhi kabut berpendar cahaya kekuningan, seolah-olah ada api kecil yang menyala dari dalam, tapi tidak membakar apapun. Di sekeliling celah itu, rerumputan tidak tumbuh. Tanahnya kering, retak, dan dari dalam terdengar samar suara gamelan, lebih jelas, lebih kuat. Pak Rusman mengerutkan kening. Seluruh tubuhnya memberontak untuk kabur. Namun, nalurinya berkata, hanya lewat sana ia bisa keluar. Bismillah. Dengan gumaman lirih, ia melangkahkan kaki kanan lebih dulu. Saat kakinya melewati batas celah itu, hawa dingin menusuk langsung ke tulangnya, seolah ia berjalan ke dalam sumur es. Pak Rusman mengatupkan gigi, menarik nafas dalam-dalam, lalu sepenuhnya memasuki lorong bercahaya temaram itu. Begitu ia melangkah melewati celah itu, dunia berubah. Seketika, suara hutan yang biasa ia kenal lenyap. Tak ada lagi suara daun bergesek, tak ada suara jangkrik, tak ada desiran angin. Yang ada hanyalah hening pekat, seolah-olah ia berada di bawah air yang dalam. Pak Rusman berhenti, matanya membelalak. Hutan di sekelilingnya masih tampak, tapi berbeda. Pohon-pohon kini menjulang ratusan meter ke atas. Daun-daunnya lebar seperti payung raksasa. Batang-batangnya bersinar samar dalam warna kehijauan, seperti jamur bercahaya di malam hari. Akar-akar pohon menggantung dari atas, berayun pelan tanpa angin. Kabut di sekelilingnya berpendar, berubah-ubah warna, kadang ungu, kadang biru, kadang merah jambu. Tanah di bawah kakinya lembut,
seperti beludru basah, dan mengeluarkan bunyi krots kecil setiap kali ia melangkah. Udara di tempat itu berat. Setiap tarikan nafas membuat dadanya sesak, seolah udara dipenuhi sesuatu yang lebih padat daripada oksigen. Pak Rusman harus berjuang untuk tidak terbatuk. Hawa dingin yang menusuk tadi kini berubah menjadi rasa panas yang membuat kulitnya gatal, seperti disentuh semut api tak kasat mata. Ia menatap ke depan. Di kejauhan, di antara pepohonan raksasa itu, kilauan cahaya pesta masih terlihat. Tawa, musik, dan suara gamelan mengalun lebih keras, membentuk gelombang suara yang anehnya, membuat kepalanya berputar. Seakan-akan nada-nada itu mengandung mantra, menarik siapa saja untuk mendekat. Saat langkahnya membawa dia lebih dalam, Pak Rusman mulai melihat makhluk-makhluk yang bergerak di sela-sela pepohonan. Makhluk-makhluk itu bukan manusia. Beberapa tinggi dan kurus, kulitnya hijau pucat, dengan telinga panjang menjuntai. Ada yang kecil seperti anak-anak, tapi dengan wajah tua dan mata merah menyala. Ada pula makhluk-makhluk berbulu tebal, berjalan dengan 4 kaki tapi wajahnya menyerupai manusia. Semua mengenakan pakaian aneh, jubah panjang, ikat kepala berkilau, atau gaun dari helaian kabut. Mereka berjalan berpasang-pasangan, membawa nampan berisi buah-buahan aneh, guci air berkilauan, dan lilin-lilin tinggi yang menyala tanpa meleleh. Pak Rusman menahan napas, tubuhnya gemetar. Ini bukan dunia kita. Bisiknya ketakutan. Di tengah hutan ganjil itu, terbentang jalan kecil, diaspal dengan batu-batu yang memancarkan cahaya lembut. Pak Rusman seolah-olah digiring ke sana. Kakinya melangkah tanpa diperintah. Di ujung jalan itu, terbuka sebuah lapangan luas, diterangi ribuan lentera yang melayang tanpa tali. Di sana, berdiri tenda-tenda besar berwarna merah darah dan emas, berkilauan dalam cahaya kabut. Suara gamelan mengalun dari tengah-tengah pesta, dipadukan dengan nyanyian merdu dalam bahasa asing yang tidak dimengerti. Pak Rusman berdiri membeku di ambang lorong itu, menyaksikan apa yang tidak seharusnya disaksikan manusia biasa. Naluri tuanya berteriak, memerintahkan untuk berbalik, mencari jalan pulang. Namun keinginannya untuk selamat berbenturan dengan rasa takut bahwa jika ia berbalik, ia mungkin tersesat lebih jauh. Jalan kembali sudah lenyap. Celah antara 2 pohon tadi tak terlihat lagi. Yang ada hanya jalan batu bercahaya ini, mengarah lurus ke tengah pesta. Pak Rusman menggenggam erat keranjang kayu bakarnya, seolah itu adalah satu-satunya benda yang masih menghubungkannya ke dunia nyata. Dengan langkah berat dan napas memburu, ia memutuskan berjalan perlahan ke arah pesta yang tampak seperti mimpi buruk itu. Pak Rusman melangkah pelan di atas jalan setapak yang bercahaya aneh itu. Setiap langkahnya menggema seolah dunia ini sunyi dan menunggu. Semakin ia mendekat, suara gamelan menjadi semakin jelas. Namun bukan suara gamelan yang biasa ia dengar saat ada pesta pernikahan atau sunatan di desanya. Nada-nadanya terasa melengkung. Kadang meninggi tanpa peringatan, kadang menurun ke nada rendah yang hampir seperti geraman. Irama itu membuat bulu kuduknya berdiri, membuat jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sebab. Dan di sela-sela suara gamelan itu, ada tawa-tawa riang. Tawa yang seharusnya membahagiakan. Tapi malam ini, di tempat ini, terdengar seperti jeritan yang dipaksa menjadi tawa. Ketika akhirnya Pak Rusman sampai di bibir lapangan tempat pesta itu berlangsung, langkahnya terhenti, matanya melebar. Di depannya, terbentang sebuah perayaan megah yang belum pernah ia saksikan seumur hidupnya. Tenda-tenda raksasa berdiri megah, terbuat dari kain tebal berwarna merah darah dan emas, dengan pilar-pilar berkilau yang tampak seperti diukir dari kristal. Lentera-lentera berwarna-warni melayang di udara, berputar-putar seperti kunang-kunang raksasa, memancarkan sinar ungu, biru, hijau. Meja-meja panjang tersusun rapi, penuh dengan makanan dan buah-buahan aneh yang tak dikenali Pak Rusman. Buah sebesar kepala manusia dengan kulit berkilau seperti mutiara, daging merah tua yang masih mengeluarkan uap seperti baru saja dipanggang, dan kendi-kendi tinggi dari tanah liat berhiaskan ukiran yang bergerak-gerak sendiri. Dan orang-orang di pesta itu, Pak Rusman bergidik. Mereka bukan manusia. Atau setidaknya,
Bukan manusia seperti yang ia kenal. Beberapa sosok tinggi menjulang, dengan tubuh ramping, kulit berkilau kehijauan seperti daun basah, dan telinga panjang melengkung ke belakang. Ada makhluk-makhluk kecil setinggi lutut manusia, berlarian sambil tertawa cekikikan, mengenakan pakaian dari helai-helai daun hidup. Di sudut lain, ia melihat makhluk bertubuh besar seperti kerbau, namun berjalan dengan dua kaki, mengenakan jubah hitam berbordir emas. Beberapa sosok bersayap melayang-layang di atas pesta. Sayap mereka memantulkan cahaya, mengayun perlahan seperti sayap capung raksasa. Semuanya tampak begitu ajaib, menyeramkan. Pak Rusman berusaha bersembunyi di balik pohon besar, mengintip dari celah-celah batangnya. Di tengah lapangan, ada panggung besar yang dihias megah. Di atas panggung itu, duduk sepasang pengantin. Sang pengantin pria mengenakan baju emas berkilauan, mahkotanya tinggi, matanya memancarkan cahaya kebiruan. Sang pengantin wanita mengenakan gaun putih panjang yang tampak terbuat dari kabut tipis, dengan rambut hitam legam menjuntai sampai ke tanah. Di sekeliling mereka, para tamu membungkuk hormat, mempersembahkan hadiah-hadiah aneh. Batu berkilau, kendi yang mengapung di udara, bunga yang terus-menerus bermekaran walau tanpa akar. Pak Rusman menahan napas. Ia sadar, ia sedang menyaksikan hajatan makhluk-makhluk dari dunia lain. Tiba-tiba, seolah sadar akan kehadiran penyusup, tawa-tawa di pesta itu berubah. Dari tawa riang menjadi tawa rendah, berlapis-lapis, bergulung seperti ombak besar yang menghantam pantai sepi. Suasana berubah. Cahaya lentera-lentera di udara redup sedikit. Udara menjadi lebih dingin. Pak Rusman menekan tubuhnya lebih dalam ke batang pohon, berusaha menjadi sekecil mungkin. Namun hatinya tahu. Mereka tahu ada yang mengintip. Seorang makhluk tinggi berjubah hitam, bermata merah menyala, perlahan berjalan mendekati arah tempat Pak Rusman bersembunyi. Langkahnya tidak terdengar, tapi setiap injakan kakinya meninggalkan jejak bara di tanah. Makhluk itu mengendus udara, seolah mencari bau asing. Pak Rusman menahan napas, seluruh tubuhnya gemetar. Makhluk itu berhenti hanya beberapa langkah dari tempatnya. Matanya menyipit. Lalu, dengan suara rendah dan bergetar, ia berbicara dalam bahasa yang entah bagaimana Pak Rusman mengerti. Ada tamu yang tak diundang. Tamu dari dunia lain. Tamu harus ikut bersuka cita. Suara itu seperti suara batu yang bergesekan satu sama lain, berat dan kasar. Pak Rusman ingin lari, ingin berteriak, tapi kakinya membeku di tempat. Semua makhluk di pesta itu kini berbalik. Mereka semua menatap ke arah Pak Rusman. Matanya bertemu dengan ratusan mata lain. Mata yang berkilat dalam warna-warna aneh. Biru, merah, kuning, hitam. Pak Rusman merasa jantungnya berhenti berdetak. Seolah-olah seluruh dunia kini hanya berisi tatapan itu. Menghakimi, menuntut, menariknya masuk ke dalam pesta mereka. Di tengah kegelisahan itu, suara lain terdengar, lebih dalam, lebih bergema, seolah datang dari seluruh penjuru dunia ini. Manusia yang mengintip pesta kami tidak boleh pergi begitu saja. Harus tinggal, harus menjadi bagian dari kami. Pak Rusman berusaha bergerak, namun tubuhnya kaku, seperti ditahan oleh tali tak kasat mata. Makhluk berjubah hitam itu mengangkat tangannya perlahan. Dari telapak tangannya keluar pusaran asap hitam yang merambat ke arah Pak Rusman, melilit kakinya, menariknya perlahan dari balik pohon. Pak Rusman menggigil, tubuhnya bergerak sendiri, menyeret langkah ke arah pusat pesta, ke arah pengantin yang kini tersenyum mengerikan kepadanya. Pak Rusman menyeret langkah kaku ke tengah pesta, tubuhnya seolah-olah dipaksa bergerak oleh kekuatan tak kasat mata. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk aneh itu mulai membentuk lingkaran besar, memisahkan dirinya dari jalur keluarnya. Matanya terbelalak melihat pemandangan yang nyaris tak bisa diterima akal manusia biasa. Di tengah lapangan pesta, panggung megah yang dihiasi pilar-pilar cahaya kabut semakin jelas. Terdengar bunyi gamelan yang bergelombang, dipadu suara-suara perempuan bersuara melengking halus, namun membuat telinga terasa bergetar aneh. Pak Rusman menyadari bahwa ia sedang berada di pusat hajatan besar makhluk halus. Tiba-tiba,
Gamelan berhenti. Semua makhluk membungkukkan tubuh mereka ke arah panggung utama, membuat lapangan pesta itu hening mematikan. Dari belakang panggung, keluar iringan makhluk berbentuk menyerupai manusia, berpakaian serba emas. Di depan iringan itu berjalan seekor kuda putih, namun anehnya, kuda itu tidak menyentuh tanah. Kakinya mengambang sejengkal di atas permukaan bumi, melangkah perlahan, seolah berjalan di atas udara. Di atas punggung kuda itu duduk pengantin pria, mengenakan jubah emas panjang berkilauan, mahkota tinggi berhiaskan permata merah, dan sepasang mata yang bercahaya ungu. Di belakangnya, seorang pengantin wanita berjalan kaki, mengenakan gaun kabut berwarna keperakan. Wajahnya tak terlihat jelas, melainkan diselimuti tabir tipis yang terus bergoyang, seolah-olah tertiup angin yang tak terasa. Pak Rusman berusaha menahan napas. Sebuah dorongan naluriah dalam dirinya berteriak bahwa ia tidak boleh melihat lebih lama, tidak boleh memperhatikan terlalu dalam. Namun tubuhnya seakan tak bisa berpaling. Di sekitar lapangan, para tamu berdiri dalam barisan teratur, mengenakan pakaian-pakaian aneh yang mencerminkan asal-usul mereka. Pak Rusman mendengar potongan percakapan mereka dalam bahasa yang asing, namun entah bagaimana, ia memahami maknanya. Utusan dari negeri bawah laut telah tiba. Bisik salah satu makhluk bersayap biru. Ia menoleh, melihat sekelompok makhluk berbaju perak lembab. Rambut mereka basah menjuntai, kulitnya kehijauan berkilau seperti sisik ikan. Dari gunung-gunung tua juga datang. Gumam lainnya, menunjuk makhluk-makhluk bertubuh besar, berkulit batu, yang bergerak lambat seperti bongkahan granit hidup. Lihat, bahkan utusan dari langit kelima ikut hadir. Bisik makhluk kecil bermahkota bulan sabit, menunjuk sosok-sosok tinggi berjubah putih yang melayang tanpa menapak tanah. Pak Rusman merasa dunianya berguncang. Ia tidak hanya melihat pesta jin biasa. Ia sedang menyaksikan pertemuan makhluk-makhluk besar dari seluruh penjuru dimensi gaib. Saat iringan pengantin mencapai tengah panggung, suara berat dan dalam menggema dari segala arah. Bukan dari satu makhluk, melainkan dari udara itu sendiri. Hari ini, putra Raja Alam tengah menikah. Persatuan dua garis keturunan mulia. Saksi seluruh penjuru dimensi. Pak Rusman merasa bumi di bawah kakinya bergetar ringan, seolah-olah dunia ini sendiri berpartisipasi dalam pengumuman itu. Mata Pak Rusman mengabur. Ia merasa kecil, tak berarti, seperti semut di tengah parade para dewa. Dalam kepanikan dan ketakutannya, Pak Rusman mundur beberapa langkah, berharap bisa menyelinap keluar. Namun gerakannya menarik perhatian. Seorang makhluk berjubah perak dengan mata setajam pisau menoleh ke arahnya. Ia menunjuk, dan seluruh pesta membeku. Musik berhenti. Semua makhluk menoleh serempak. Mata-mata aneh itu menatap Pak Rusman. Dalam tatapan itu tidak ada amarah, tidak ada belas kasihan. Iya, rasa ingin tahu. Pak Rusman merasa tubuhnya mulai gemetar hebat. Makhluk berjubah perak itu bergerak cepat, melayang rendah mendekatinya, dan dalam sekejap, Pak Rusman sudah dikelilingi. Pak Rusman didorong, atau mungkin diseret tanpa disadarinya, ke tengah-tengah lapangan pesta, tepat di depan panggung utama. Sang Raja Jin berdiri dari singgasananya. Tinggi, megah, dengan jubah yang seolah terbuat dari awan hitam dan untaian bintang-bintang kecil. Wajahnya tampak tua dan muda sekaligus, berubah-ubah seperti air. Ia menatap Pak Rusman dengan mata tak berkelopak yang berkilau biru. Manusia. Suaranya menggema tanpa bibir bergerak. Kau telah memasuki wilayah kami, menyaksikan pesta suci kami. Suasana semakin mencekam. Pak Rusman berusaha bicara, tapi suaranya membeku di tenggorokan. Apa hukuman untuk tamu tak diundang? Tanya Raja Jin, menoleh ke arah para tamunya. Terdengar bisikan-bisikan ramai, beberapa suara rendah berdesir seperti ular, sebagian lagi bernada tinggi seperti siulan angin. Beberapa makhluk mengangkat tangan kecil mereka, berteriak dengan suara yang membuat telinga berdarah. Biarkan tinggal selamanya. Jadikan penjaga pesta. Atau serahkan ke pengantin sebagai hadiah. Pak Rusman merasa lututnya goyah. Raja Jin mengangkat satu tangannya,
membuat semua suara hening. Ia menatap Pak Rusman, kemudian berkata, "Kami adil. Kami beri pilihan. Tinggal dan melayani kami, atau kembali ke duniamu. Tapi tidak dengan utuh." Pilihan mengerikan itu menghantam Pak Rusman bagai palu godam. Tinggal berarti menjadi budak di dunia jin selama-lamanya. Kembali berarti selamat, tapi tidak sepenuhnya. Pak Rusman menundukkan kepala, memejamkan mata, mulutnya bergetar membaca ayat-ayat suci, satu-satunya perisai yang ia miliki. Langit di atas lapangan pesta bergetar perlahan, seolah-olah malam itu bukan lagi milik dunia manusia. Pak Rusman berdiri gemetar. Tubuhnya terasa lemas seolah seluruh kekuatan hidup mengalir keluar dari pori-porinya. Semua mata makhluk-makhluk asing itu tertuju padanya, penuh rasa ingin tahu, geli, bahkan kelaparan. Pak Rusman tahu, jika ia tetap diam, ia tidak akan pernah kembali. Dalam satu detik keberanian yang muncul entah dari mana, ia berbalik dan berlari. Kakinya bergerak tanpa rencana, hanya mengikuti naluri primitif untuk bertahan hidup. Melewati tenda-tenda yang menjulang aneh, menembus kerumunan makhluk-makhluk berwajah asing. Ia mendengar suara riuh di belakangnya. Suara gamelan berubah menjadi dentuman berat, seperti gendang perang. Tawa-tawa berubah menjadi jeritan panjang. Pak Rusman menoleh sekilas dan melihat makhluk-makhluk bersayap, bertaring, dan berkulit gelap mulai mengejarnya. Beberapa melayang rendah, beberapa berlari dengan gerakan aneh seperti laba-laba. Tubuh mereka bergerak patah-patah. Pak Rusman berhasil menerobos keluar dari lapangan pesta dan masuk kembali ke dalam hutan. Tapi hutan itu bukan lagi hutan yang ia kenal. Pohon-pohon bergeser perlahan. Akar-akar merayap di tanah seperti ular hidup, membentuk lorong-lorong sempit yang berputar dan bercabang tanpa arah. Setiap ia memilih satu jalur, jalur itu berakhir di tempat yang sama, sebuah pohon besar dengan lubang hitam di tengah batangnya. Napas Pak Rusman memburu. Peluh membasahi tubuhnya. Keringat dingin merembes dari seluruh pori-porinya. "Ya Allah, tunjukkan jalan. Ya Allah." Lirihnya sambil berlari tertatih. Tapi doanya tenggelam dalam suara tawa makhluk-makhluk yang mengitari dari segala arah. Tiba-tiba, dari sela-sela akar pohon, tangan-tangan kecil muncul. Tangan-tangan kurus, keriput, dingin, mencengkeram pergelangan kakinya. Pak Rusman terjatuh. Tubuhnya menghantam tanah keras. Sebelum sempat bangkit, tangan-tangan itu menariknya ke tanah, seolah ingin menelan dirinya ke dalam bumi. Pak Rusman berontak sekuat tenaga, menendang dan meronta, meraih sebatang ranting besar dan mengayunkannya membabi buta. Tangan-tangan itu mengerang, suara serak seperti daun kering dibakar, lalu menghilang ke dalam tanah. Dengan tubuh gemetar, Pak Rusman bangkit dan kembali berlari. Namun sebelum ia sempat berlari lebih jauh, dari balik kabut muncul sosok tinggi besar. Sosok itu mengenakan jubah hitam legam yang seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Wajahnya tersembunyi di balik kerudung. Hanya 2 titik cahaya merah menyala dari balik bayangan. Sosok itu mengangkat satu tangan panjangnya, dan tanpa menyentuh, udara di sekitar Pak Rusman menjadi berat. Kakinya seketika berat, tubuhnya seolah tertarik ke tanah. Ia mencoba melangkah, tapi seolah berjalan dalam lumpur kental yang menahan setiap gerakannya. Dalam beberapa langkah putus asa, akhirnya Pak Rusman tersungkur, lutut menghantam tanah. Sosok itu mendekat perlahan, langkahnya tak terdengar, namun setiap gerakannya membawa hawa dingin yang mematikan. Pak Rusman dibopong, atau lebih tepatnya, melayang tanpa bisa melawan, ke tengah lapangan pesta lagi. Makhluk-makhluk di sekitarnya membentuk lingkaran. Mereka tersenyum, tertawa cekikikan, dan beberapa menunjuk-nunjuk Pak Rusman seperti menertawakan nasibnya. Di tengah lapangan, di atas singgasana bertabur kabut, duduklah pembesar jin, berpakaian hitam pekat. Sosok itu jauh lebih besar daripada jin lain di sana, dan aura dinginnya membuat tanah di sekitarnya menghitam, membusuk. Saat Pak Rusman diletakkan di hadapannya, makhluk itu tersenyum, senyum yang membuat darah membeku. Dengan suara yang berat, bergetar dari dalam dada bumi itu sendiri, pembesar jin berbicara. "Siapa yang masuk tanpa diundang, harus tinggal selamanya."
Suara itu menggema di kepala Pak Rusman, menusuk masuk ke dalam tulang-tulangnya. Ia ingin berteriak, ingin memohon, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pembesar jin melambaikan tangannya sekali. Segera, dua makhluk bersayap hitam mendekat, membawa rantai-rantai yang tampaknya terbuat dari bayangan. Mereka hendak mengikat Pak Rusman, menyeretnya menjadi bagian dari pesta ini selama-lamanya. Dalam keputusasaan total, Pak Rusman menutup matanya. Dari dalam hatinya yang paling dalam, ia mengucapkan doa, bukan hanya dari hafalan, tapi dari seluruh jiwanya yang tulus. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lindungi aku, ya Allah, dari mereka yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, dari dalam keranjang rotan yang masih tersangkut di pundaknya, sebuah benda kecil jatuh ke tanah. Sebuah potongan kayu kelor, kayu yang sejak lama dipercaya punya kekuatan menolak makhluk halus. Kayu itu bersinar lemah di tanah. Makhluk-makhluk di sekitarnya langsung meringis, menjerit marah, menutup mata mereka. Pembesar jin itu sendiri mundur setengah langkah. Aura hitamnya bergetar marah. Pak Rusman, dengan kekuatan terakhirnya, meraih kayu itu dan menggenggamnya erat. Seketika, rantai-rantai bayangan yang hendak mengikatnya menguap menjadi asap tipis. Melihat celah itu, Pak Rusman berlari sekuat tenaga. Makhluk-makhluk itu meraung marah, mengejarnya, namun tidak berani terlalu dekat dengan potongan kayu kelor di tangannya. Ia berlari menembus lorong-lorong aneh, pohon-pohon raksasa, kabut bercahaya. Di kejauhan, ia melihat kilatan, sebuah celah kecil di antara pohon, seperti pintu kecil menuju dunia yang lebih nyata. Dengan segenap sisa tenaga, ia berlari menuju celah itu. Saat tubuhnya melesat melewatinya, dunia berputar. Cahaya, kegelapan, hening, panas, dingin, dan akhirnya Pak Rusman berlari, napasnya memburu, jantungnya seakan hendak meledak. Namun dunia di sekitarnya terus berubah-ubah. Lorong-lorong akar yang bergerak, kabut bercahaya yang berputar, jalan yang seolah-olah melilit dirinya dalam pusaran tak berujung. Makhluk-makhluk negeri jin mengejarnya, namun jarak di antara mereka tetap. Mereka tidak terburu-buru. Seolah mereka tahu, pada akhirnya Pak Rusman tetap tak akan bisa kabur dari negeri ini. Dan saat kekuatannya nyaris habis, langkah Pak Rusman goyah. Ia berhenti di sebuah tanah lapang kecil yang diterangi oleh lentera-lentera ungu melayang. Dikelilingi pohon-pohon raksasa, dengan akar berkilat licin seperti ular basah, dan suara gamelan yang kini berirama lambat, nyaris seperti suara jantung yang lelah berdetak. Dalam keputusasaan, akalnya mulai bekerja. Ia teringat cerita kakeknya dulu, bahwa makhluk-makhluk jin menyukai dua hal, pujian dan kesombongan. Jika manusia bisa memanfaatkan itu, mungkin ada peluang untuk bertahan. Maka dengan suara lirih dan tangan gemetar, Pak Rusman membungkuk rendah saat makhluk-makhluk itu mendekat. Ia berpura-pura bersikap hormat, lalu berkata dengan suara serak, "Tuan-tuan agung, izinkan hamba mengabdi." Makhluk-makhluk itu berhenti. Wajah-wajah aneh mereka menatap penuh minat. Pak Rusman melanjutkan, lebih berani. Hamba adalah tukang kayu dari dunia manusia. Hamba bisa membuatkan tuan-tuan perabotan yang lebih indah untuk pesta ini. Meja dari akar surga, kursi dari kayu bulan. Hamba mohon, izinkan hamba membuktikan. Beberapa makhluk kecil berbisik satu sama lain. Beberapa makhluk besar berdeham, jelas tertarik. Karena bagi bangsa jin, pesta adalah kehormatan. Segala sesuatu yang bisa memperindah pesta akan dihargai, bahkan oleh para penguasa. Akhirnya, seorang makhluk bertubuh setengah transparan maju dan berkata, "Kami beri kau waktu, tapi sekali kau berbohong." Makhluk itu menjulurkan lidah panjangnya, mengisyaratkan potongan kepala manusia kecil tergantung di ujungnya. Pak Rusman mengangguk cepat. Tanpa membuang waktu, ia mengumpulkan ranting-ranting kecil di sekitarnya. Tangan tuanya bergerak cepat, mengikat, menyusun, seolah-olah benar-benar membuat perabot. Tapi yang sebenarnya ia lakukan adalah membuat alat, sebuah tongkat dari ranting kelor,
yang dibentuk menyerupai tombak kecil. Karena ia ingat, kakeknya pernah mengajarkan, jika kau tersesat di negeri jin, carilah ranting kelor, bentuklah menjadi tongkat, bacakan ayat-ayat pelindung, maka kau bisa membelah kabut mereka. Pak Rusman membungkuk sambil bekerja, bibirnya bergetar membaca doa. Pelan, lirih, nyaris tanpa suara. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab. Tangannya bergerak seiring doa, membentuk simpul-simpul, mengikat ranting dengan sulur akar kecil yang ditemukan di tanah. Setiap kali ia membacakan satu bait doa, kabut di sekelilingnya tampak berdenyut, seolah merasa gelisah. Makhluk-makhluk jin mulai saling berbisik, memperhatikan dari kejauhan, namun tak berani terlalu dekat. Karena kayu kelor, meski sederhana, adalah senjata kuno yang ditakuti. Setelah tongkat selesai, Pak Rusman berdiri perlahan. Ia menggenggam tongkat itu erat, mengarahkannya ke depan, ke kabut yang membatasi dunia ini. Dengan napas tertahan, ia membaca ayat kursi, bait demi bait, dengan seluruh kekuatan hatinya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, tongkat kelor di tangannya bergetar. Cahaya lembut muncul di ujungnya, cahaya hangat yang menembus kabut tebal. Pak Rusman menusukkan tongkat itu ke arah kabut. Suara mendesis keras terdengar, seperti air panas disiram ke batu dingin. Kabut yang sebelumnya tak bisa ditembus mulai terbelah perlahan, membentuk lorong sempit yang menuju ke kegelapan berbeda. Bukan kegelapan dunia jin, tapi kegelapan malam dunia manusia. Melihat itu, makhluk-makhluk jin meraung marah. Mereka menyerbu ke arah Pak Rusman. Wajah-wajah mereka berubah menjadi bentuk-bentuk mengerikan. Wajah tanpa mata, mulut menganga lebar, tubuh berubah menjadi kabut hitam. Pak Rusman menancapkan tongkatnya lebih dalam, membelah kabut lebih lebar. Lorong itu semakin terbuka. Tanpa menunggu lagi, ia melompat ke dalam lorong itu, berlari sekuat tenaga, napasnya memburu, jantungnya berdetak liar. Suara makhluk-makhluk itu mengejarnya dari belakang, jeritan mereka mengguncang telinga. Namun setiap kali mendekat, cahaya dari tongkat kelor mendorong mereka mundur. Pak Rusman terus berlari, berdoa, membaca ayat suci, mengerahkan seluruh keimanannya. Akhirnya, di ujung lorong, ia melihat seberkas cahaya putih. Bukan cahaya lentera pesta jin, tapi cahaya rembulan, pucat dan dingin, seperti rembulan di dunia manusia. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Pak Rusman melesat keluar dari lorong. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia merasa tubuhnya ditarik, dihempaskan, diaduk dalam pusaran air dingin. Lalu, gelap, tinggi, dan suara gamelan, suara tawa, suara bisikan. Meheng. Pak Rusman membuka matanya perlahan. Langit di atasnya masih kelabu, pertanda fajar baru saja menyingsing. Kabut tipis masih melayang di atas tanah basah, mengambang diam seperti lapisan mimpi yang enggan pergi. Ia berbaring di atas tanah rumput, tubuhnya kaku, dingin menembus tulang-tulang tuanya. Kepalanya berdenyut pelan, dan seluruh badannya terasa seperti baru saja diperas dari dunia lain. Namun ia sadar satu hal. Ia kembali. Ia berada di tepi hutan gintungan, hutan desanya sendiri. Suara burung-burung kecil yang akrab terdengar, desiran daun yang diterpa angin pagi, dan aroma tanah basah yang biasa. Semua itu terasa lebih nyata dari apapun yang pernah ia rasakan semalam. Pak Rusman mencoba bangkit. Lututnya gemetar, tetapi ia paksakan berdiri. Keranjang rotan yang semalam ia bawa masih tersampir di punggungnya, walau isinya hanya beberapa ranting patah dan sepotong kayu kelor yang kini tampak menghitam di ujungnya. Langkah Pak Rusman gontai saat menuruni jalan setapak menuju desa. Pagi di desa sudah mulai bergerak. Asap dari dapur rumah-rumah sederhana membumbung pelan ke langit. Aroma nasi hangat dan kayu bakar menguar di udara. Beberapa orang desa yang melihat Pak Rusman hanya melirik sekilas, lalu berbisik-bisik satu sama lain.
Anjing-anjing peliharaan menggonggong keras saat ia lewat. Bulu mereka berdiri, ekor di antara kaki. Mata mereka menatap Pak Rusman seolah-olah melihat sesuatu yang lebih daripada manusia biasa. Pak Rusman tidak peduli. Yang penting ia pulang. Hatinya hanya ingin berbaring di dipan tua di rumahnya, meneguk segelas air, dan melupakan malam paling mengerikan dalam hidupnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Hari demi hari berlalu, dan Pak Rusman mulai merasakan perubahan, halus tapi pasti. Saat ia mencuci wajah di sungai kecil di belakang rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangannya tidak muncul di air. Ia melihat air beriak. Wajahnya membasuh air dingin, tapi air itu kosong. Seolah tidak ada siapapun yang berdiri di sana. Ia berkali-kali mengucek mata, menggoyangkan air, menepuk pipinya, berharap itu hanya ilusi. Tapi setiap kali ia mencoba lagi, hasilnya sama. Astagfirullah, bisiknya pelan. Anak-anak kecil di desa, yang dulu sering menyapanya sambil berlarian di jalanan, kini menghindar. Setiap kali Pak Rusman lewat, mereka berlari pulang ke rumah, atau pura-pura tidak melihatnya. Para tetangga mulai menjaga jarak. Mereka hanya menyapa dari jauh, tanpa berani terlalu dekat. Beberapa malam, ia mendengar suara bisik-bisik di balik pagar bambu. Itu Pak Rusman, katanya hilang semalam di hutan. Tapi, kok bisa pulang? Beneran dia Pak Rusman atau? Yang paling membuat bulu kuduk Pak Rusman berdiri adalah kejadian di malam hari. Setiap malam, terutama menjelang tengah malam, saat desa terlelap dan dunia diselimuti keheningan, Pak Rusman mendengar suara. Suara gamelan. Lembut, pelan, jauh di kejauhan. Irama itu persis seperti irama pesta aneh yang ia dengar di negeri jin. Kadang diiringi suara tawa tipis. Kadang suara suling melengking yang membuat rambut di tengkuknya berdiri. Ia mencoba mengabaikannya. Ia berusaha memejamkan mata, berdoa, menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu tetap datang, membisik dari balik angin malam, seolah-olah mengingatkannya. Kau pernah menjadi tamu kami. Kami tidak lupa. Kadang di malam-malam tertentu, Pak Rusman bermimpi aneh. Ia bermimpi berjalan di antara tenda-tenda merah keemasan, melihat makhluk-makhluk asing tersenyum padanya, melambai memanggil, menawarkan nampan-nampan buah aneh berkilauan. Ia bermimpi duduk di singgasana kabut, diapit oleh makhluk bersayap dan bertaring. Dan setiap kali ia mencoba bangun dari mimpi itu, ia mendengar suara berat berbisik. Belum selesai. Belum selesai. Pak Rusman tahu satu-satunya perlindungan yang tersisa adalah iman. Setiap hari, ia memperbanyak doa, membaca ayat-ayat suci di sudut rumahnya, membakar dupa harum bukan untuk memanggil, tapi untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia menggantungkan potongan kayu kelor yang tersisa di atas pintu rumahnya. Ia menabur garam di sekitar halaman, seperti yang diajarkan kakeknya dulu untuk menolak makhluk halus. Malam-malamnya tetap sunyi, tetap bergema suara gamelan samar. Tapi perlahan, suara itu menjadi lebih jauh. Lebih jauh. Seolah-olah, dunia jin yang dulu nyaris menelannya, akhirnya merelakannya pergi. Pak Rusman tahu, hidupnya tidak akan pernah benar-benar sama. Ia kembali ke dunia manusia. Ya, tapi sebagian dari dirinya, mungkin hanya sepotong kecil, mungkin hanya bayangan samar, tetap tertinggal di negeri jin. Di balik kabut, di balik pohon-pohon raksasa yang berbisik saat senja. Dan ia tahu, jika suatu hari kabut turun terlalu cepat, jika suatu hari ia mendengar gamelan asing itu terlalu dekat, mereka akan memanggilnya kembali. Demikian cerita hari ini.
Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.